Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan terakhir sudah kita bahas surat Al-Baqarah ayat 26 ketika Allah memberikan perumpamaan tentang bagaimana kuasa Allah dalam penciptaan makhluknya yang tampaknya kecil, tampaknya lemah, namun sesungguhnya justru di dalam perkara yang kecil itulah Tuhan tunjukkan kehebatannya, Allah tunjukkan kekuasaannya, sehingga manusia mau tidak mau mengakui akan kebenaran ajaran Islam. Walaupun kita tahu pada mulanya orang-orang Arab menganggap ada yang salah dalam perumpamaan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu, mengapa meletakkan makhluk-makhluk atau binatang-binatang yang kecil. Namun sesungguhnya Allah katakan Allah tidak malu. Mengapa? Karena justru disitulah Allah akan menunjukkan di mana siapa yang bisa mendapatkan hidayah, siapa-siapa yang justru semakin jauh kesesatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Sesungguhnya banyak orang yang mendapat hidayah dari perumpamaan ini, namun ada juga banyak juga yang tersesat justru dengan perumpamaan ini. Namun sesungguhnya di ujung ayat Allah ikat dengan wa ma yudillu bihi illal fasikin. Tidaklah tersesat dalam perumpamaan yang kecil ini kecuali orang-orang yang fasik. Nah, sebelum kita masuk kajian ayat berikutnya yakni ayat 27, kemarin memang belum saya jelaskan tentang makna fasik di sini. Secara umum makna fasik ini adalah orang yang keluar dari jalan Allah, orang yang keluar dari ketentuan Allah, orang yang menentang ketentuan Allah, itu nyebutnya fasik. Maka makna fasik ini bisa melingkupi orang yang kafir, bisa juga kena kepada orang-orang yang beriman namun melanggar ketentuan Allah. Disebut dengan asi, orang-orang yang bermaksiat. Karena orang yang bermaksiat itu beriman namun dia menentang ketentuan Allah, melawan ketentuan Allah, melanggar ketentuan Allah. Ada juga yang memaknainya sebagai an-nifaq, orang-orang munafik. Hatinya mulutnya mengatakan beriman tapi hatinya memendam kebencian. Nah, tiga kelompok golongan ini, orang-orang kafir, orang-orang munafik dan orang-orang muslim namun bermaksiat, termasuk ke dalam golongan ini. Orang-orang fasik yang justru akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tambahan keterangan dari ujung ayat 26 dari surat Al-Baqarah. Maka lanjutan ayat menjelaskan tipologi orang-orang fasik. Maka kita tahu bahwa makna fasik di sini mengandung melingkupi tiga kelompok tadi, yakni orang kafir, orang munafik dan orang-orang yang bermaksiat. Siapa mereka itu? Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Jadi ada tiga kriteria, tiga perbuatan yang menunjukkan mereka adalah orang-orang fasik. Pertama, mereka yang memotong atau memutuskan perjanjiannya dengan Allah setelah mereka membuat perjanjian dengan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala. Mereka memutuskan sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Kemudian yang ketiga, wa yufsiduna fil ardh. Kemudian mereka membuat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun. Maka sesungguhnya orang-orang fasik ini adalah orang-orang yang rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, berkenaan dengan tiga kriteria ini ada beberapa pembahasan yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, tentang yang quduna ahdallah min ba'di mitsaqih. Memutuskan perjanjian dengan Allah setelah mereka membuat perjanjian itu. Maka sesungguhnya beberapa ulama tafsir memaknai kelompok ini, yang pertama al-hururiyah, yakni orang-orang liberal, orang-orang yang merasa dirinya bebas dari segala aturan, tidak terikat dengan aturan.
Mereka hanya berpikir untuk kepentingan diri mereka sendiri. Ini termasuk kelompok orang-orang yang memutuskan hubungan, memutuskan perjanjian dengan Allah. Kita tahu bahwa agama ini kan punya aturan. Ada kewajiban, ada juga larangan. Ada rambu-rambu yang harus dikerjakan, ada rambu-rambu yang dilarang untuk dilanggar. Nah, sementara orang-orang liberal, orang-orang yang merasa dirinya bebas, tidak terikat dengan aturan ini, jelas melanggar ketentuan itu. Mereka tidak mau diikat dengan aturan agama. Malah ada sebagian yang mengatakan bahwa agama ini penghambat. Agama ini menghambat modernisasi. Agama menghambat kemajuan. Bahkan ada yang mengatakan agama itu candu karena menipu. Nah, orang-orang yang liberal, orang-orang yang ingin merasa merdeka ini tidak mau diikat dengan peraturan itu. Maka ini termasuk kelompok yang pertama, yang kuduna ahdallah min ba'di misaqi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga yang memaknainya sebagai al-khawarij. Apa orang-orang khawarij ini? Karena orang khawarij ini adalah orang-orang yang berbalik, meninggalkan dukungan kepada Ali bin Abi Thalib. Memang ayat ini kan turun di zaman Rasulullah, sementara peristiwa munculnya kelompok Khawarij itu di zaman Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah. Saat terjadi peperangan melawan Muawiyah Ibnu Sufyan yang tidak mau berbaiat kepada Ali sebagai khalifah, maka terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Muawiyah dan pasukannya sampai terjadi peperangan di beberapa tempat, salah satunya adalah Nahrawan. Di Nahrawan inilah terjadi arbitrase, kalau pernah belajar tentang sejarah, atau peristiwa tahkim di mana pasukan Muawiyah hampir kalah. Namun akhirnya karena Amr bin As ada masuk di dalam kelompok Muawiyah, dia ngangkat bendera putih, ngajak berdamai. Dia mengatakan bahwa kirimlah, kita buat perdamaian, kita buat perjanjian, jangan Muawiyah dan Ali yang berjanji, kaget malah belago kapan tepara. Biarlah mereka mengirim wakil masing-masing. Nah, biarlah wakil ini yang mengambil keputusan. Bapak Ibu-ibu, Amr bin As mewakili Muawiyah, sementara Abu Musa al-Asy'ari mewakili Ali bin Abi Thalib. Ketika mereka yang lain menjadi saksi, ya karena Amr bin As ini orator yang hebat, politikus yang ulung. Sementara Abu Musa al-Asy'ari adalah orang yang sudah tua, sifat waroknya dikedepankan. Saat mereka bermusyawarah, pintar Amr bin As ini. Karena kau lebih tua, Abu Musa, kau duluan yang nyampaikan. Nah, dia ini mufakat bahwa kita bermusyawarah, kita mewakili khalifah kita masing-masing, memutuskan menghilangkan jabatan khalifah. Kau Abu Musa menurunkan Ali bin Abi Thalib, aku menurunkan Muawiyah. Setelah dua-duanya turun, baru kita serahkan kepada masyarakat kaum muslimin untuk memilih siapa. Itu taktiknya Amr bin As. Nah, karena kau lebih tua, kau duluan yang ngumum ke. Abu Musa naik ke pucuk mimbar, maka karena sudah kuasa diberikan kepadaku, aku nyatakan kekhalifaan Ali bin Abi Thalib dinyatakan tamat, selesai. Dinyatakan turun, tidak lagi menjadi khalifah. Sudah Abu Musa turun, Amr bin As naik. Karena Ali bin Abi Thalib sudah menyatakan diri tidak sebagai lagi khalifah, maka saya membaiat Muawiyah sebagai khalifah. Langsung naik. Jadi tidak sesuai dengan kesepakatan. Karena dia duluan, setelah setelah Abu Musa al-Asy'ari tidak menurunkan wakilnya, justru Amr bin As mengatakan kita wajib punya khalifah, maka saya mengangkat, mendudukkan kekuasaan terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka ribut laju, ujung-ujungnya tidak bernamai laju ribut, Pak Ibu-ibu. Nah, ketika mereka ribut inilah ada sekelompok kaum muslimin yang membela Ali bin Abi Thalib justru marah dengan Ali. Mengapa? Karena yang mengambil hukum selain daripada hukum Allah ini adalah orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Orang yang mengambil hukum bukan dari hukum Allah, sesungguhnya mereka orang-orang kafir. Maka mereka mengatakan Ali, Abu Musa orang kafir, murtad. Muawiyah dan Amr bin As murtad. Siapapun yang mendukung peristiwa tahkim itu semuanya murtad.
Makanya orang-orang Khawarij ini Khawarij itu artinya orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib dan akhirnya menjadi musuh seteru bagi Ali bin Abi Thalib. Malah akhirnya mereka merongrong kekuasaan khilafah Ali bin Abi Thalib. Bahkan kita tahu bahwa sesungguhnya yang membunuh Ali bin Abi Thalib adalah kelompok mereka, kelompok orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij ini ekstrim. Orang-orang garis keras. Bukannya tidak paham tentang agama, Pak. Mereka punya pemahaman agama, tapi pemahaman agama yang sangat rigid, sangat kaku, tidak pacak ditawar. Maka mereka itu tadi dasarnya, wa man lam yahkum bima anzalallah. Siapapun yang tidak ngambil hukum dengan hukum Allah, maka sesungguhnya mereka adalah orang musyrik, sesungguhnya mereka orang kafir. Kalau kafir boleh dibunuh. Makanya ada yang ngomong kelompok-kelompok ekstremis yang ada di dunia saat ini kelompok Khawarij. Disebut dengan Khawarij, Neo-Khawarij. Kelompok barisan baru dari Khawarij. Nah, cikal bakalnya dari peristiwa itu. Nah, mereka keluar dari kelompok itu dan akhirnya tidak mematuhi kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, juga tidak mengakui kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sementara ada kelompok lagi yang justru membela mati-matian Ali, bahwa sesungguhnya Ali ini dizolimi. Ali lah niat nak berdamai, justru Muawiyah yang zalim, mengubah peraturan, mengubah perjanjian. Maka kelompok ini justru tambah benci dengan Muawiyah, juga memusuhi wong Khawarij ini. Itulah kelompok yang akhirnya menjadi Syi'atu Ali. Syiah itu artinya kelompok pendukung. Pak ya. Apa ibaratnya itu? Anak kapaknya. Kalau kita nyebutnya kan anak kapaknya Ali bin Abi Thalib. Jadi apapun uji Ali siap mereka dukung, tahan mati untuk Ali bin Abi Thalib. Maka disebut dengan Syi'atu Ali. Syiah itu artinya kelompok pendukung. Nah, inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal kelompok Syiah yang ada sampai sekarang. Jadi ada dua kelompok yang pecah menolak, memusuhi Ali, nyebutnya Khawarij. Yang kedua yang mati-matian membenarkan Ali. Nah, ada kelompok mainstream yang paling banyak, kelompok tiga, tengah-tengah, yang mengangkat tangan dalam urusan ini. Mengapa? Karena 4 sahabat yang berseteru ini, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy'ari, Amr bin As, dan Muawiyah bin Abi Thalib, keempat orang ini 70 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa dihisab. Maka kelompok garis besar ini tidak berani nak ngambil hukum, nak ngatokan Muawiyah murtad, tidak berani. Ngapa? Karena melanggar hadis Nabi. Mana dia pacak masuk surga tanpa dihisab, Bapak Ibu. Nah, karena ini urusan politik, ini urusan dunia, sementara urusan akhirat, keimanan itu urusan akhirat, kami tidak bisa menghukumi. Maka kami kembalikan ini nanti di akhirat. Biarlah Tuhan yang memutuskan. Maka kelompok mainstream inilah yang disebut dengan kelompok Murji'ah. Mereka mengembalikan irja, mengembalikan keputusan, bukan mereka yang menghukumi dua kelompok yang berseteru ini. Biarlah Allah nanti yang menyelesaikannya di yaumil mahsyar. Mereka tidak menghukumi siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau yang dua pertama tadi kan ada yang mengatakan benar, ada yang mengatakan salah, ada yang membela, ada yang melawan. Tapi kelompok di tengah-tengah tidak. Kami mengambil hukum hanya dengan hukum yang bisa kami pahami. Dalam urusan politik ini, mohon maaf Pak, dalam urusan politik ini kadang-kadang di depan kita pecah belago, di belakang dia makan barang-barang. Itu membuat rusaknya politik ini Pak ya. Di depan kita pecah nak belago, ujung-ujungnya kita dengan tetangga bela belago. Sementara wong yang kita bela lah makan sama-sama, di meja sama-sama, lah berbagi kursi. Kita lah gara-gara 2022 kemarin, 2000 berapa? 2019 kemarin sampai sekarang masih dapat teguran dengan tetangga. Sementara uang yang kita bela lah berbagi kursi. Bapak Ibu, maka kelompok mainstream ini memandang politik itu urusan dunia, bukan tanggung jawab kita. Tapi mohon maaf, bukan berarti serta-merta kelompok tengah-tengah ini pasti benar. Hanya mereka kekhawatiran terjebak kepada menistakan sahabat, kelompok sahabat 70 orang sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga tanpa dihisab. Jadi itu sebab asal munculnya paksi. Ya Pak ya, munculnya apa kelompok-kelompok perbedaan kelompok di dalam keyakinan beragama kita. Jadi asal munculnya Khawarij, asal munculnya Syiah, dan juga asal munculnya kelompok Murji'ah. Nah, kelompok Murji'ah inilah mainstream
Ya Pak ya, yang paling banyak itu kelompok mainstream ini ada kelompok Murji'ah yang tidak pacak ngambil keputusan. Kaget dari kelompok Murji'ah ini terpecah lagi. Ada namanya kelompoknya Mu'tazilah, ada kelompok Asy'ariyah dan lain sebagainya. Panjang ceritanya. Tapi yang pasti menurut sebagian ahli tafsir bahwa yang dimaksud dengan uang yang melanggar sumpah tidak lagi mendukung perjanjian dengan Allah setelah mereka mengikat perjanjian adalah termasuk kelompok Khawarij. Wa hadzal isnad sahha an Sa'ad ibni Abi Waqqas. Merupakan pendapat dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Itu yang kedua. Wal fasik fil lughah, sedangkan makna fasik dari bahasa huwal khariju anit ta'ati aidan, orang yang keluar dari ketaatan. Wa taqulul Arab, ini diberi perumpamaan ketika gandum itu keluar dari bulirnya, dia pecah. Nah itu disebut dengan fasaka. Maka ketika dia keluar dari aturan, keluar dari bingkai yang sudah ditentukan, itu disebut dengan orang yang fasik. Wasabata fi sahihain, diriwayatkan dari Aisyah di dalam riwayat sahihain, yakni riwayat Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa khamsu pawasik, ada 5 pawasik, ada 5 pasik, ada 5 sesuatu yang berbahaya disebut dengan pasik, yang tidak sesuai dengan ketentuannya. Yuktalani pil haili wal hazam, boleh dibunuh dalam keadaan apapun, dalam keadaan membahayakan kita atau tidak, atau dalam keadaan dia diem baik, dia nak nyerang kita atau dia nak diem baik, tetap boleh dibunuh maksudnya. Al-ghurab, di sini dikatakan ghurab, burung gagak. Wal haddah, haddah ini ular berbisa. Wal akrab kalajengking. Wal fa'rah ini tikus. Kemudian yang ketiga wal kalbul akur, anjing gila, anjing yang menyerang orang. Kata Rasulullah dari riwayat Aisyah, ada 5 binatang yang boleh dibunuh kapanpun, dalam keadaan dia diam atau dalam keadaan dia bermaksud nyerang gitu. Ya ternyata kita pahami bahwa ke-5 jenis binatang ini membawa mudarat, baik dalam keadaan dia memang sengaja nak nyakiti kita atau dia tidak nyakiti kita tapi bawa penyakit, maka boleh dibunuh. Nah itu disebut dengan fawasik, orang-orang yang mendatangkan mudarat, makhluk yang mendatangkan bahaya untuk kita. Meskipun dia tidak, ya, kalau pecah anjing gila kan memang narap ngejer wong kan, ngegit wong. Nah itu nah. Tapi anjing gila pun meskipun dia tidak ngegit masih bahaya. Ngapo? Karena air liurnya mengandung bakteri rabies, virus rabies. Itu kan biasanya kalau wong kena gigit maka bisa menyebabkan kena pindah juga penyakit anjing gila, nyebutnya penyakit rabies, Pak ya. Nah tapi air liurnya meskipun tidak digigitkan di badan orang, tapi kalau jatuh di cairan, kemudian cairan tadi dikonsumsi oleh manusia, bisa juga nular ke penyakit rabies tanpa melalui digigit. Al-fa'rah, tikus datang penyakit macam-macam jenis, karena tikus binatang kotor. Bapak-bapak, ibu-ibu ya. Akrab, kalajengking aku tidak tahu, beberapa tahun yang lalu presiden kita ngajak ngengon kalajengking karena bisanya katanya mahal. Tapi yang pasti kalajengking kalau di kita kan bukan binatang konsumtif, bukan bisa dikonsumsi ya. Kalau di Thailand memang ada, Pak ya, adonian jajanan gorengan kalajengking gitu katanya untuk stamina dan lain sebagainya. Kalau kita memandang binatang yang berbisa. Haddah, ular juga secara syar'i ular binatang yang memakan dengan taring, maka hukumnya haram. Pak ya. Apakah daging, darah, empedu, apapun yang bersumber dari ular, hukumnya haram. Ya. Tidak ada alasan untuk menghalalkan makan ular kecuali tidak ada obat lain. Ya. Misal contoh katanya empedu ulo. Kalau untuk misalnya kalau wong yang darah tinggi kabarnya ya. Tapi kan ada obat lain selain empedu ulo. Ngapa nak empedu ulo ini ya? Kecuali tidak ada obat lain. Itu nah. Kalau tidak ada obat lain maka dia dibolehkan, tapi kalau ada obat lain maka hukumnya tetap haram. Ular itu. Nah, lain halnya perdebatan tentang kulit ular. Ya.
Ini perdebatan fikih lagi. Ada yang mengatakan halal, mengapa? Karena dia disamak. Ada proses menyamak kulit ular yang najis ini bisa menjadi suci untuk digunakan pakaian, dijadikan pakaian, dijadikan tas, dijadikan sepatu dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Itu perdebatan fikih panjang cerita tentang ular, buaya, binatang-binatang yang diambil kulitnya itu Pak ya. Tapi jelas ular hukumnya haram untuk dikonsumsi. Al-ghurab. Nah, ghurab ini wallahu a'lam bishawab apa jenis penyakitnya, tapi yang pasti lebih banyak kepada mitos kebanyakan, kan takut nyingok gagak itu, tidak usah kena makannya. Tapi ada sekarang jualan sate burung gagak kemarin tuh kan. Kabarnya memang didatangi, bukan cuman siang, malam pun rame. Kabarnya bukan cuman manusia melok beli. Kabarnya setan kuntilanak melok belanja pula. Nauzubillah. Wallahu alam bisawab. Tapi yang pasti berdasarkan hadis tadi ada 5 jenis binatang yang fawasik, yang mendatangkan mudarat bagi umat manusia, boleh dibunuh dalam keadaan dia memang sengaja nyakiti kita atau dia diam baik boleh dibunuh. Bapak ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu hadisnya tentang makna fasik. Artinya orang yang keluar atau sesuatu yang keluar dari ketentuan Allah, atau orang yang gara-gara keluar dia mendatangkan bahaya untuk orang-orang di sekitarnya, untuk lingkungan di sekitarnya. Fal fasiqu yashmalul kafiru wal asi. Maka sesungguhnya makna fasik di sini meliputi orang-orang kafir dan juga orang-orang muslim yang bermaksiat. Walakin fasaqal kafiru asyaddu wa abhash. Namun sesungguhnya kefasikan orang kafir jauh lebih bahaya dan lebih besar dosanya. Jadi uang yang muslim bermaksiat nyebutnya fasik juga. Tapi mungkin levelnya baru stadium 1, stadium 2. Sementara kalau orang-orang kafir, orang-orang tidak percaya, ketika mereka berbuat fasik sesungguhnya bahayanya dan mudaratnya jauh lebih berbahaya daripada orang muslim yang berbuat maksiat. Orang muslim yang disebut dengan fasik. Wal muradu minal ayatil fasik wal al kafir. Yang dimaksud di sini kata Imam Ibnu Katsir adalah dikhususkan kepada orang kafir. Wallahu a'lam. Namun Allah yang lebih tahu maksud dari tujuan makna fasik di sini. Itu yang pertama. Kemudian mengenai tentang misak, perjanjian. Nah, ulama juga berbeda pendapat makna orang-orang yang memutuskan perjanjian dengan Allah setelah mereka mengikat perjanjian itu. Pendapat yang pertama, karena dimaknai orang-orang kafir, juga dimaknai dengan saudara-saudara kita yang beragama Yahudi dan beragama Nasrani. Mereka disebut orang fasik. Mengapa? Karena mereka mengingkari perjanjian dengan Allah. Padahal Allah sudah membuat peraturan kepada mereka orang Yahudi di dalam Taurat dan Zabur. Allah sudah membuat perjanjian dan peraturan kepada orang-orang Nasrani di dalam Injil. Namun mereka melanggar, tidak taat. Maka mereka termasuk disebut dengan fasik juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani disebut fasik. Mengapa? Karena mereka melanggar perjanjian dengan Allah, bahwa sesungguhnya Allah buat kabar, Allah buat tanda, Allah kasih ilmu kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani tentang datangnya Nabi akhir zaman, Mesias atau Mesias, Nabi yang ditunggu, Al-Mahdi, Al-Muntazar, yang ditunggu, itulah Nabi Muhammad. Bahwa sesungguhnya ciri-ciri Nabi Muhammad itu kita temukan di dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Ada ciri-cirinya bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kalau kamu rajin nyingok dialog antara Muslim dengan Nasrani, termasuklah Dr. Zakir Naik, kemudian sebelumnya itu siapa gurunya yang dari Mesir itu, yang bercerita tentang perdebatan dialog itu, bahwa sesungguhnya gambaran tentang tanda-tanda kenabian Muhammad itu ada di dalam Injil, ada di dalam Taurat. Maka kita tahu banyak cerita orang-orang pendeta, rahibnya orang Yahudi. Kalau kita kan nyebutnya kiai, kalau Yahudi itu rabi, ya. Rabi itu pemimpin agamanya. Kalau di Nasrani nyebutnya pendeta. Nah, orang-orang alim dari kalangan Yahudi dan Nasrani ini tahu tentang ciri-ciri kenabian itu, karena ada ayatnya, ada dalilnya di dalam kitab suci mereka. Maka kita tahu ketika Nabi Muhammad berangkat, diajak pamannya ketika berumur 15 tahun untuk berdagang ke Syam. Di salah satu tempat namanya Bahira atau Buhairah, ada seorang pendeta yang tahu tanda itu. Irhas, tanda-tanda kenabian sebelum dia diangkat menjadi nabi. Ini bakal jadi nabi. Kalau orang Yahudi tahu
bertemu dengan wong ini dan dia nyingok tanda itu bakal dibunuhnya wong ini. Ngapa? Karena kedengkian. Jadi bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, nabi pun sudah melihat, sudah ada tanda itu. Nah, wong Yahudi tahu, wong Nasrani tahu tanda itu karena dilukiskan di dalam ayat-ayat suci mereka. Namun karena kedengkian, mereka pengen kalau baca nabi terakhir itu bukannya lahir dari anak keturunan lain, kalau baca dari anak keturunan Ishak, anak keturunan Yahudi yang jadi nabi, rupanya dari Ismail. Maka kedengkian itulah yang membuat mereka akhirnya melanggar perjanjian untuk taat kepada Allah, untuk mengimani nabi akhir zaman tadi. Padahal kaget kita temu di tengah surah Al-Baqarah dikatakan uang-uang Yahudi dan Nasrani itu mengenal Nabi Muhammad itu bahkan lebih mengenal daripada anak-anak mereka sendiri. Saking jelasnya tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perilaku, dalam perjalanan hidup, bahkan tanda fisik. Salah satunya Salman Al-Farisi, ngapo dia akhirnya maksokan diri harus bertemu dengan Nabi Muhammad karena pengen nyingok khatamun nabiyyin, stempel kenabian, ada cap bawaan lahir di punggung Nabi. Ada lukisannya itu Bapak-bapak Ibu. Maka kita tahu ceritanya, Salman akhirnya belajar ke wong Yahudi, belajar ke wong Nasrani, belajar dengan guru yang sempurna, mengatakan bahwa ini agama kebenaran, tapi ada yang lebih benar kakek. Bakal muncul nabi terakhir. Nah, di sini disebutkan ciri-cirinya. Maka Salman akhirnya sampai keliling, sampai diperbudak dan akhirnya terdampar di Madinah, dan dia ternyata melihat tanda kenabian ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sebagian ulama tafsir mengatakan yang kuduna Allah min ba'di misaqih, mereka memutuskan perjanjian dengan Allah setelah mereka menyatakan beriman adalah mereka tidak lagi mematuhi Allah dalam ajaran mereka masing-masing. Ketika datang nabi akhir zaman yang sesuai dengan ayat mereka, sesuai dengan kitab suci mereka, mereka menolak. Mereka membutakan diri seolah-olah tidak tahu hal itu. Padahal kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seterang matahari, seterang siang hari. Tidak kata yang pacak nolaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga dimaknai perjanjian kita. Perjanjian kita bahwa sesungguhnya di dalam surat Al-A'raf dikatakan sesungguhnya setiap manusia saat berada di dalam rahim, saat berada di tulang sulbi ayahnya, ada yang mengatakan saat dia sudah berada di rahim ibunya, terjadi dialog antara Allah dan calon manusia ini. Itulah ketika wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum, ketika Allah ambil sumpah kepada seluruh anak keturunan Adam saat mereka berada di tulang punggung ayah mereka, saat mereka siap untuk menjadi manusia, wa asyhadahum ala anfusihim, Allah minta kesaksian kepada mereka. Apa bentuk kesaksiannya? Alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Maka mereka semua, seluruh anak Adam menjawab, qalu bala syahidna. Setiap anak Adam, setiap manusia di dalam alam rahim, semua menjawab qalu bala. Semuanya menjawab benar, kami beriman kepadamu, aku percaya engkau adalah Tuhan kami, engkau adalah Allah Tuhan kami. Bapak, ibu-ibu, maka kalau kita berpendapat seluruh manusia di alam rahim semuanya muslim, semuanya beriman kepada Allah. Namun ini yang disebut dengan fitrah, potensi kebaikan yang Tuhan titipkan di dalam manusia ketika mereka tinggal di alam rahim. Ketika mereka dilahirkan, maka tinggal orang tuanya mau meneruskan kesucian tadi, tetap dalam keadaan beriman, atau yuhawidani, karena wong tuanya Yahudi maka anaknya pacak jadi Yahudi meskipun di alam rahim dia sudah beriman. Kalau emak bapaknya Nasrani maka bisa jadi anaknya Nasrani juga. Au yunassirani, au yumajjisani. Kalau bapaknya Majusi, emaknya Majusi, anaknya juga bisa jadi Majusi. Walaupun di alam rahim mereka semua beriman. Nah, ketika mereka melanggar perjanjian yang mereka buat di alam rahim, inilah yang disebut dengan sifat perbuatan fasik. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati, itu pendapat yang kedua. Namun sesungguhnya pendapat yang pertama, pendapat yang kedua saling dukung, saling menguatkan bahwa sesungguhnya secara azali, secara kejadian sebelum kita dilahirkan kita sudah membuat perjanjian. Maka kita punya kewajiban menjaga perjanjian itu. Nah, sementara bagi mereka yang melanggar, sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang fasik.
Kemudian itu sifat yang pertama. Orang-orang fasik adalah memutuskan perjanjian dengan Allah, melanggar sumpah dengan Allah. Kemudian yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala. Mereka memutuskan sesuatu yang Tuhan perintahkan untuk disambung. Ada sebagian ulama tafsir yang memaknainya dengan silaturahim. Jadi Allah perintahkan kita untuk menyambung silaturahim. Sementara orang-orang fasik gawenya dak kate lain, pengen memutuskan silaturahim. Bapak ibu-ibu, kalau wong kafir payolah buat taruh karena berbeda agama. Nah, ini catatan untuk kita semua orang-orang yang beriman, jangan memutuskan silaturahim. Ngapa? Karena perilaku memutuskan silaturahim adalah perilaku orang-orang fasik yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu-ibu, kalau pacak kita termasuk kelompok yang menyambungkan silaturahim. Meskipun uang mutuskan kita nyambung, uang mutuskan kita nyambung. Yang dikatakan nyambung silaturahim itu Bapak Ibu bukan dengan uang yang baik dengan kita. Kalau kita ini bukan nyambung silaturahim. Silaturahim kita lah sudah tersambung. Kita ini mempererat silaturahim karena ikatannya sudah ada, cuman ditebel ke lagi, dikuat ke lagi. Yang dikatakan menyambung silaturahim itu uang musuhi kita balas dengan kebaikan. Uang ngatoi kita balas dengan pujian. Uang dak negor, kita negor. Uang yang berdosa dengan kita yang minta maaf. Itu namanya menyambung silaturahim. Makanya berat Pak, nyambung silaturahim itu. Ya, uji kamu kalau bergaul dengan kawan segala macam itu nyambung silaturahim, bukan nyambung, itu mempererat silaturahim. Karena kalau tidak dierat memang tetap ada pahalanya. Kalau tidak dikunjungi, yang sebenarnya terkebat, yang sebenarnya terikat, lama-lama bisa renggang, lama-lama bisa putus. Maka dia dipererat. Tapi yang dikatakan menyambung silaturahim itu adalah menyambung silaturahim yang sudah diputuskan. Nah, kita punya kewajiban nyambung. Selama dia tidak berbahaya untuk kita, tidak membahayakan kita secara fisik, tidak membahayakan nyawa kita, meskipun dia memusuhi kita, benci dengan kita masih punya kewajiban negur ke dia. Kita masih punya kewajiban memenuhi hak dia. Misalnya dia ngundang kita wajib hadir meskipun dia musuh dengan kita. Kalau dia ngundang kita wajib hadir. Giliran kita ngundang dia tidak datang, ya jangan perlu sakit hati, wong lah benci dengan kita, biasa baik. Tapi giliran dia ngundang kita, hakul muslim alal muslim sittatun, ada 6 hak muslim dengan muslim yang lain. Iza da'aka fastajibhu, kalau dia ngundang wajib kita datang. Pak ya. Kita ini kan kadang-kadang sesuai dengan apa yang digawe ke wong. Kalau dia musuh kita musuhi pula. Kalau dia datang kita datang. Kalau dia tidak datang kita lebih lagi tidak datang. Nah, jangan salah. Harusnya air tuba dibalas dengan air susu. Tapi berat. Karena berat itulah ganjarannya masuk surga. Kata Nabi, ada 3 pekerjaan yang kalau digawekan bisa masuk surga dengan aman. Bahkan ada yang mengatakan tidak dihisap lagi. Salah satunya menyambung silaturahim yang sudah putus. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian. Nah, sementara orang-orang fasik ini gawenya bukan nyambungkan yang putus, mutus ke yang nyambung. Makanya hati-hati kita orang yang beriman. Saya katakan tadi, kalau orang kafir payolah, karena berbeda keyakinan dengan kita. Kadang-kadang perilaku kita sesama orang yang beriman tidak akor pemikiran, tidak sama mazhab, ujung-ujungnya tidak seteguran. Beda imam mazhabnya, siko Syafi'i, siko Hanafi, laju muka majelis lain. Tidak galak dijadikan imam. Oh, dia Syafi'i, aku ini kan Hanafi, tidak galak. Akhirnya tidak seteguran. Ada yang pakai 11, ada yang pakai 2 diko tarawih, ujung-ujungnya tidak seteguran. Padahal urusan ini kan urusan furu'iyah, urusan sunnah. Yang wajib itu nyambung silaturahim. Berbeda silakan berbeda. Makanya saya katakan di Mekah itu ada yang 11. Pak ya, ada yang 20, ada yang 41. Jadi kapan habis 11, uang yang 11 berhenti, yang 20 terus ke. Cuman baik tidak disiarkan. Pak ya, habis 20, uang 20 istirahat, ada yang nyambung 40, itulah mazhab Ali bin Abi Thalib. 41, tidak kata ribut. Itu nih gara-gara 11 dengan 23 lagi berbala bantah, pecah-pecah 11 tulah masuk surga. Yang 23 pasti bid'ah masuk neraka. Padahal 11 sama 23 bid'ah galau.
Iya, karena Nabi tidak pernah mensyariatkan semayang tarawih berjamaah. Jadi kalau dia sudah berjamaah tarawih bid'ah galo. Ini pengatakan yang 11 itulah paling benar. Ngapa? Karena Nabi tidak pernah lebih dari 11. Padahal kamu pakai 11 habis Isya itu bid'ah. Karena Nabi Muhammad semayang tarawihnya bukan habis Isya, tengah malam. Kapan nak cerita nak dibuka rupanya bid'ah galau gitu. Maka jangan saling menyalahkan. Itu kan perkara furu'iyah, perkara cabang, perkara sunnah yang wajib menjaga silaturahim. Nah, kalau kita silaturahim kita kuat, apa yang tidak bisa dicapai oleh umat Islam kalau sudah bersatu? Hanya saja disitulah pahamnya orang-orang benci dengan agama kita. Mereka tahu dan mereka takut kalau kita bersatu. Maka sengaja diruncing ke masalah perbedaan itu. Perbedaan itu sengaja dibesar-besarkan agar kita akhirnya tidak akor. Padahal kalau pepatah wong pedamaran itulah Pak ya, tidak usahkan dengan orang lain, diri sebatang lagi tak akor. Pak ya, mato nak tidur, murid nak teberak, mohon maaf. Ditidukkan teberak ditidukkan teberak di kasur, diberakkan tidur di kakus. Tidak usahkan dengan orang yang berbeda, kepala berbeda pemikiran, di badan kita dewek lagi tidak akor. Makanya harus toleransi, dipahami. Ya, diterima perbedaan karena memang sunnatullah kita diciptakan berbeda. Yang dicari adalah persamaannya, bukan perbedaannya. Insya Allah akan ketemu mufakat. Tapi kalau nak dicari perbedaannya, itulah tadi di dalam badan kita dewek lagi berbeda. Tangan kiri kanan tidak sama, telinga kiri kanan tidak sama, mata kiri kanan tidak sama. Bapak, ibu-ibu jamaah sekalian. Nah, sementara sifat orang-orang fasik adalah yaqtauna bima amarallahu bi ayyusala. Mereka memutuskan sesuatu yang justru Tuhan perintahkan untuk disambung. Kemudian yang terakhir, karena mereka berbuat aniaya, berbuat fasik, maka mereka yufsiduna fil ardh. Mereka membuat kerusakan, membuat permusuhan, membuat pertumpahan darah. Ulaika humul khasirun. Mereka adalah termasuk kelompok orang-orang yang merugi, yang tidak dapat hidayah dari tamsil Allah, tidak juga dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari, karena waktunya tidak cukup lagi, sekitar 2 menit lagi azan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim.